discretion is advised. Gimana bro? Weh, Salaman dulu seperti biasa dong. salaman dulu, kita kan sohib Sohib dari berpuluh-puluh tahun ya, zaman kuliah. zaman apa sih? Zaman naon kah? Reformasi. Zaman reformasi. Waduh. 98. Iya betul banget, Mas Broson. Aduh, kembali lagi brother di channel Jan Pit Samson. Tadi nanti drama sare diudangkan gitu. Aduh, gitu. Bisa bab tema hari ini teh naonnya disebutkeun naon? Sakral, kumaha? Sakral. Oh, sakral. Kita memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, betul. Tuhan, izinkanlah aku bermain musik. God, please allow me To play the music. Jadi cerita teh God allow me please to play music teh meureun si penyanyinya nggak boleh diizinkan main sama orang mungkin ya. Ya, di kita itu hampir sebagian besar orang memandang bahwa berkesenian itu jelek. Ya enggak, tidak hanya musik. Jadi seniman, jadi pelukis, jadi apa. Ya enggak. Wah, tanpa masa depan lah. Ya enggak? Suram, madesu. Masa depan suram. Luar biasa. Bulian terhadap kesenian ini. Padahal kesenian itu salah satu indikator keberhasilan orang. Seorang Bill Clinton, seorang presiden Amerika Serikat, dia berkata bahwa kalau saja dia tidak pernah belajar bermain saksofon, dia tidak akan pernah menjadi presiden Amerika, brother. Berarti ngaruh bermain musik jadi presiden. Jadi Dia presiden. bermain alat musik langsung jadi presiden. Kayaknya atuh. Sekarang otak kanannya gimana berjalan atuh kalau misalkan dia tidak mengerti rasa, tidak mengerti nada, tidak mengerti irama, ya nggak? Tidak mengerti ketukan. Pada saat dia mengetuk harus tinggi, harus cepat, ya nggak? Dia harus berpikir pakai otak kanan. Ada ritmenya. Ada ritme. Sekarang kita kan kebanyakan orang itu datar, ya nggak? slowly man. Statis. Biar lambat asal sekarat, alon-alon asal ngelakon. Sebab orang tidak pernah belajar mengenai berkesenian apapun ya nggak. Bahkan zaman dulu kalau sebelum masuknya musik-musik modern itu kan ada yang namanya sholawatan. Itu kan salah satu cara orang berkesenian sambil mencurahkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Oh iya betul. Ya, betul. Betul nggak? Nah, saya sih balik lagi ke VOB nih. Ada kan bener. God please lagunya lagu di album Retas. Album Retas ya. God please allow me to play the music. Lagi-lagi VOB karena saya pikir ini si VOB ini banyak kritikan sosial. Nyambung banget tuh pas. Nyambung banget. Di samping dengan Iwan Fals, sekarang bisa disandingkan VOB itu sejajar dengan Iwan Fals. Bukan ecek-ecek loh. Iwan Fals punya banyak penggemar. Salam buat Kang Iwan. Buat kawan-kawan OI di sana ya. Oke. Fanbase-nya teh apa namanya teh Iwan Fals? OI, orang Indonesia. Oh ya. Kan OI. kalau VOB Balad Ceprot. Bala ceprot, kalau dewa bala dewa. Ya. Kalau kita balayan son-son. Balayan itu. But, anyway, musik itu kita ngomong tentang musik aja. Musik itu tidak bisa kalau di agama difikihkan. Mual bisa sabab rasa cinta. Rasa mual bisa dibuat sebagai aturan main harus bagaimana? Karena yang namanya musik itu rasa. Cinta banyak kudu dipikirkeun ya kan? Mau bisa. Aku mencintai kamu, prosedurnya kudu kieu cinta mau bisa tuh. Terkadang prosedur cinta itu juga rumit kalau tidak pakai rasa. Iya nggak brother?
Bisa. Kumaha orang mau menyatakan rasa cintanya pada seseorang yang dicintai kalau dia tidak membawakan sekuntum bunga mawar. Salah satunya lo di samping bunga bang. Ayo nama lobana bunga bang. Ya. Bunga bang itu juga rasa. Ai kabogona hayang geulis siga artis ai tara dimodalan kumaha tuh. Nya tuh. Seru aja ngaduh. Sama aja mau aduh. Sama aja bohong pemirsa. Sama itu aja aja dengan bohong. Makanya kita memohonlah kepada Tuhan supaya musik ini tidak dianggap sesat dan menyesatkan. Karena selama ini dianggap haram, madesu, aduh dan lain sebagainya. Padahal anak-anak kita itu kalau diajarkan musik dari dini, ya enggak? Main piano, bagaimana sih ketangkasan dia bermain piano dari tangan, ya enggak? Lalu masuk ke rasa, masuk ke otak. Ini nadanya kok nggak enak. Nah, ya enggak? Artinya kesenian itu adalah rasa. Bagaimana proporsi enak dan tidak enak itu bisa terjadi, kawan. Ya enggak? Piraku, ayeuna ini kita dalam kondisi situasi kerja aja misalkan. Ini nggak enakeun, banyak lo dipaksakan. Ya kan? Ya, harus dipaksakan dengan tidak bisa dipaksakan karena pada saat kita memulai dalam dunia kerja, ya enggak, rasa itu juga penting. Bagaimana kita mempunyai sisi produktif, ya enggak, tanpa rasa enggak ada sisi produktif. Ngan gitu Oke, kumaha lamun orang ada yang heula ya. Kalau kita mendengarkan dulu atau gimana nih, Broyan? Bentar, musisi yang ada lagu Iwan Fals yang apa sih liriknya? Tuhan apa sih ingat nggak? Lupa Saya lupa. Ya, ada yang berhubungan dengan ketuhanan mungkinnya Iwan Fals juga ya itu. Ya banyak. Pemirsa lebih tahu lah atau ntar lihat di YouTube. Ya, lihat aja di YouTube ya. Ini ya dengerin musik dulu ya. Dengerin musik VOB dulu. God, please allow me to play music. Okay. And we call the song God, allow me please to play music. Hope you like it. Conceptions have become
Oke, gimana lagunya Bro Son? Wah, Seperti biasa ya, seperti biasa. berdinamika naik turun. It's not a necessary song. Bukan, it's not usual sound, bukan No. sound yang biasa. Sound yang Ada biasa. sentuhan lick gitar Black Sabbath, Black ada Sabbath. sentuhan drum dari System of Down yang favoritnya, terus banyak lah influence terutama dari musisi asal Inggris kebanyakan. Black Sabbath orang Inggris. Iya, orang Inggris kebanyakan memang Bener, ya? musisi banyak orang Inggris. Iya. Tapi saya ngedengar tadi kayak Jump in the Fire-nya Pasti ada. Itu kan apa sih istilahnya favorit hero prototype-nya si Obi itu nya hero Nah, favoritnya. kita tadi udah sama-sama ngedengerin ya nggak, bagaimana sih keresahan seorang gadis-gadis muda ini untuk bermain musik. Tantangannya juga luar biasa ya. Biasa. Dicambuk ya kan? Pernah dicambuknya? Enggak sih. Enggak, pernah dimarahin lah. Pokoknya bebeakan. Bentuk ofensif secara tidak Brutal. langsung dan langsung mungkinnya dari kan gara-gara munculnya lagu itu tuh si personel VOBT akhirnya sama si guru PP yang sekarang jadi manajer atau apa, jadi pokoknya jadi Si Abah Erza katanya. Salut gua Abah Erza. benar katanya bikin lagu ini, kamu minta izin dulu kepada Tuhan kalian, dan keluar lagu itu, jadi Mencek urang. Insya Allah ya, kita Tuhan mengizinkan, dan ternyata Tuhan mengizinkan. iyalah. Dan Tuhan memang selalu mengizinkan karena hidup itu adalah pilihan. Ya enggak? Hidup itu pilihan. Jangan mengatakan bahwa saat anak-anak kita itu ingin bermain musik, dia akan menjadi seorang musisi. Enggak. Ya kan, tidak selalu. Justru dengan dia bermain alat-alat musik, mungkin bernyanyi atau mungkin bermain gitar, piano, bass, dia mungkin akan terasah rasa, ya kan, kreativitasnya terasah dibandingkan dengan orang yang ya begitu-begitu aja tanpa warna hitam sama putih. Ya harus ada sentuhan dong, warna kuning ya, warna hijau gitu dong. Hitam putih apa yang bisa diharapin dari anak-anak yang hitam putih doang? Berwarna-warni mungkin. Berwarna-warni. Kita tidak akan sanggup mengejar ketertinggalan kita itu dari negara-negara, dari bangsa-bangsa yang sudah papan, ya. Kalau kita hanya berdasarkan hanya pedomannya relnya itu aja. Makanya di awal kita buat judul School Revolution, ya enggak? Apakah pendidikan terus direvolusi? Karena itu yang membuat sebetulnya kesenian hanya 1 jam berada. Aduh, gimana? Harusnya kesenian itu ditambah porsinya. Tidak hanya seni musik loh. Seminggu sekali pelajaran kesenian. Kesenian, bari jeung anak-anak yang nuso iye mah tara aya di kita teh. Enggak penting lah, Bro. Nah, gitu kan. Akhirnya mereka juga hidup walaupun ya maaf katanya mapan sih, cuman otaknya nggak pernah dipakai, brother. Dangkal. Sorry brother, ini tapi whatever lahnya. Kesenian itu memang membuat kita berwarna dan membuat kita mencintai sesuatu, ya nggak? Malah ada orang di saat senang nyanyi. Orang India pas sedih gak nyanyi. Film India Sedih gak susah nyanyi. sedih Nyanyi itu. Tuhan tuh senang yang gembira. Ulah nu sedih-sedih wae atuh. Aing mah kumaha. Terus lirik-lirik dari Gadlau teh yang apa sih, yang pendapat orang menjadi toksik apa sih? Ya toksik, menjadi orang-orang ya begitulah ya, seperti saya tadi nyebutin bahwa orang-orang itu masih sulit menerima orang berkesenian, itu sulit, gitu kan? Ada anak bermain musik, carekan, ngapa-ngapain kamu, gitu kan? Buat apa kamu main-main yang kayak gitu? Belajar. Justru itu teh salah satu bagian daripada sebuah pelajaran hidup. Benar, jadi pendapat masyarakat Loh, jadi begitu iya. racun, maksudnya toksik itu ya, dari seperti lirik itu ya, seperti lirik Toksik. dari Jadi Gadlau. pendapat-pendapat orang ini kadang mengecilkan keinginan orang untuk bisa berbuat sesuatu, bisa berbuat produktif, kan? Ya jangan sampailah kita
menjadikan minimal keluarga kita jadi orang-orang yang toksik seperti itu terhadap berkeseniannya nggak? Karena ya nggak ada gunanya Anda hidup bro. Benar-benar. Cicing begitu si robot. Aduh, gimana dong? Hanya diisi bensin, diisi oli, jalan. Ya, jika ada yang mendapat teman-teman saya jadi pada ngilu geng motor atau ribut di jalan, ngaben lebih produktif. Salurkeun kebrutalanna dina musik sekalian. Gitu brother. Aduh. Ulah lebihkan jangan sampai melukai orang lain. Nah begitu. Minimal dia menyalurkannya dalam hal yang benar, ya nggak? Karena gitar sendiri pun itu alat musik yang juga sudah tua itu, ya kan? Sok ayeuna gitar mungkin diciptakannya juga oleh para nabi, ya kan? Pada saat itu untuk membuat orang takjub dengan ajaran-ajarannya, beliau bermain gitar, ya kan? Bernyanyi, karena hanya itu medianya. Ya sekarang musik itu kan bahasa universal. Iya betul. Iya kan orang Indonesia gitu ngerti omongan Metallica. Yang penting mah musiknya geuna penting mah musiknya nama adrenalin buat kita senang. Iya. Kadang syairna ka mana tapi karena lagunya sedih kita nangis. Ya kan? Bisa wae kan. Mungkin dia lagi melankolik ya, lagi putus cinta ya. Macam-macam. Nah sekarang orang memohon supaya berhasil, supaya apa-apa. Tapi kalau tidak ada akselerasi, tidak ada progres dalam kehidupannya, termasuk dalam berkeseniannya, ya mau jadi nanaon atuh mah nol besar. Terus itu Mas Broson yang kalimat people wear religion to kill music, apa itu pendapatnya? Bait lirik syair yang itu. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, orang-orang menggunakan agama untuk membunuh musik. Itu maksudnya gimana? Ya memang kebanyakan, maaf ya, saya bukannya menyinggung sisi religius ya. Cuman ya memang dalam beberapa hal yang namanya kesenian itu memang sulit diterima. Iya kan? Karena kalau misalkan kita membuat patung nanti diisi setan, ya kan? Kita membuat musik melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan, ya kan? Padahal tidak begitu. Banyak kok solawat yang dimusikan kan enak itu. Banyak contoh, itu kan musik-musik solawat dibuat menarik, tidak hanya akapela tapi ada instrumen, ya, ada nada yang bagus yang bisa didengerin enak oleh semua orang. Ya, betul. Nah itu sisi religi. Ya, benar. Jadi tidak harus orang itu harus bermetal. Oh silakan berkesenian, bersolawatan itu juga berkesenian kan. Anda membaca Quran kalau nggak pakai seninya datar ya kan. Ajan maknya tuh pakai orang tidak mau berkesenian, ajannya datar. Terus bagaimana kita mensiarkan agama? Oke bro, ya mungkin maaf kalau kata-kata kita salah ya nggak. Cuman ya memang realitas yang terjadi di masyarakat kita memang seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Iya, makanya harus dirubah. Gimana sih supaya orang itu mengerti bahwa seni itu sebetulnya ya diharuskan. Tanpa seni ya orang gimana dong? Datar, ya nggak? Diisi bensin baru jalan siga motor wae. Diisi oli karek jalan siga robot. Dicolokin karena listrik baru jalan. Iya, kan bener, waduh ngeri itu. Kita ngeri. Lanjut yang itu Mas Broson yang lirik yang apa sih yang I'm not the criminal, I'm not the corrupter, I just want to sing a song, kan maknanya daripada jadi koruptor, daripada jadi kriminal gitu. Nah, ini mainkan musik gitu. Nah, si Royan tadi kan daripada ikut geng motor, kan kriminal daripada korupsi. Bahkan mungkin orang-orang yang korupsi ini tidak pernah belajar musik awalnya, karena tidak pernah memakai rasa. Nyala sorry bro sama korupsi. Ya kan, karena apa? Pada saat dia mengambil uang, dia tidak pernah akan memikirkan nasib orang-orang
kecil, rakyat jelata. Kalau kita ambil uangnya, terus gimana? Mungkin dia dalam uang yang dikorupsinya bisa membangun rumah sakit, bisa membangun puskesmas, bisa membangun sekolah, ya nggak? Untuk kehidupan Iya, rakyat. benar, dampaknya besar. Dampaknya besar. Besar. Daripada diajar korupsi, mending diajar musik atuh. Makanya diajar musik haram. Ada korupsi itu kumaha ini maksudnya. bahkan iya kan itu sebuah apa ya, pola pikirnya itu, alur pikirannya itu sudah konsep. Jadi ingat obrolan guru yang lagi viral itu, katanya korupsi sama makan daging binatang yang dilarang oleh suatu agama, dosanya lebih besar korupsi. Kenapa gitu kan? Karena kalau korupsi dampaknya buat banyak orang gitu kan. Banyak orang, betul. Sedangkan kalau makan itu ya dia sendiri. Dia sendiri ya. Tapi kan kebanyakan ampun orang, beres. Iya, kebanyakan orang takutnya cuma makan doang. Korupsinya kesian. Bingung gue. Korupsi mah dampaknya masif ya. Masif. Bro. Ini Besar gitu bahaya. dampaknya. Kunaon saya uring-uringan poe ieu nya teh. Terus sebab banyak di sekeliling kita ya enggak, yang harusnya bisa sekolah dengan tenang, tidak bisa. Harusnya bisa masuk rumah sakit saat dia sakit itu dengan tenang, nggak bisa. Ya kan, karena dampak yang dihasilkan ya karena kita hanya mengejar materi tanpa Betul. dibumbui oleh sesuatu hal yang bisa mengasah rasa kita. Musik itu, kesenian itu untuk mengasah rasa, bro, bukan hanya otak. Otak pintar tapi nggak punya rasa, bego lu seumur umur. Nyata. Iyalah. Saya memandang orang-orang yang pintar ini memang benar pintar, cuman keblinger. Ya, karena apa? Tidak diajarkan untuk memiliki rasa. Nah, karena gini kan, sebenarnya kan musik ini menjadi ada pro dan kontra, ya Kang ya. Karena ada satu golongan yang mengharamkan, satu golongan menghalalkan. Oke. Nah, itu jadi tanggapannya ini gimana? Karena Oke. di media sosial pun ada kontradiksi itu kan. Jadi ada yang Mengharamkan, ada yang menghalalkan. Gitu. Oke. Bismillah, astagfirullah, wallahu a'lam bimuradi. Ini masalah fikih berarti. Berarti yang ingin Kang Bambang tanyakan kesimpulannya, apakah musik itu haram atau diperbolehkan? Dari zaman dulu terjadi khilafiyah, perbedaan. Dan perbedaan itu kita harus menghargai perbedaan. Ya, kita hargai mereka yang mengharamkan musik. Silakan, tanpa kita membenci dan menghukumi. Ada ulama juga yang memperbolehkan, menghalalkan musik. Jadi halal haramnya musik itu tergantung musiknya bagaimana. Kalau sekiranya musiknya itu bisa melalaikan kita kepada zikrullah, ingat kepada Allah, jelas itu mengharamkan. Atau syair-syairnya yang mengundang ke arah pemurtadan, seperti tiada yang lain kecuali dirimu dalam hatiku, wahai kekasihku, itu kan bahaya. Ya. Sementara kalbu kita harus ada asma Allah terus bergema dalam kalbu kita. Ini saya rasa tidak ada masalah. Kemudian yang harus digarisbawahi sahabat akhirat, tolong dalam hal ini kita harus berbicara dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Sekiranya kita tidak memiliki ilmunya, jangan coba-coba komen, apalagi menghukumi, karena Allah yang berhak menghukumi. Oke, brother. Gimana tadi sampai mana? Sorry ya kepotong azan. Azan kita harus menghormati religius spiritualis. Jadi memang Tuhan tuh menciptakan surga-surga yang tidak akan pernah kita bayangkan sebelumnya, brother. Termasuk cara kita berkesenian pun Tuhan sudah menciptakan hal itu terjadi, ya nggak? Dan tidak ada alasan buat kita untuk menolak anugerah Tuhan, ya nggak? Betul. Ya bayangin, kalau aku menolak karya seni dari Tuhan yang Maha Kuasa, aku akan menolak semua keindahan Tuhan, ya nggak? Karena intinya
Tuhan mengajarkan kita untuk berkesenian, termasuk saat kita melihat wanita cantik luar biasa, anugerah. Itu kan seni, karya seni yang paling indah yang pernah kita lihat. Tapi bukan cewek yang itu ya, yang di status WhatsApp aja. Oh, bukan itu. Bukan. Karena pada dasarnya perempuan itu semua cantik, lelaki teh kasep sadayana. Jadi saat kita, karena laki-laki itu kan makhluk yang visual, ya nggak? Laki-laki itu senang dengan visualitas. Nah, Apalagi lihat penyanyi-penyanyi cewek-cewek cantik ya. Cewek-cewek cantik, Rihanna, Mariah Carey, Kalau yang di lokal lihat Raisa, Raisa, Isyana. mantap, enak dipandang mata. Di samping suaranya juga kan Termasuk penyanyi dangdut ini. termasuk penyanyi dangdut. Ya, kita sama-sama tahu lah, lamun keur ngarumpul biasanya sok lagu dangdut. Ya kan? Betul. Enak loh. Jadi jangan dianggap dangdut itu musik di bawah, bukan. Karena awalnya juga itu adalah orkes Melayu. Dan kita harus mengamankan dong budaya sendiri. Jangan sampai kita pro sama musik barat, musik sendiri kita lupain, ya nggak? Salam buat yang penyuka dangdut, ya nggak? Salam dari gue. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Saya paling suka lagunya Bang Haji. Ani, terlalu kawan. Kalau nggak salah, Rhoma Irama juga dulu mengidolakan di Purple. Di Purple. Musisi Inggris juga kan? Iya. Benar. Karena musiknya kayak Melayu. Makanya soal-soal mirip-mirip Purple banget dulu. Nah, itu. Kayak ada yang persis kayak lagunya Bang Haji, The Highway Star, ya kan? Mirip banget ya. Mirip. Benar. Bahkan melengking suaranya pun sama. Salam buat Bang Haji Rhoma Irama. Bang Haji aja sok senang bermusik. Lagu-lagu Bang Haji semuanya mendekatkan kita pada kritik-kritik sosial, pada spiritualisme. Ya nggak salah dilakukan oleh beliau ya. Dan banyak orang menerima. Justru dengan itu adalah jalan dakwah yang paling, saya pikir paling fenomenal itu dengan begitu. Ya nggak? Benar. Daripada kita hanya cuap-cuap pakai mic, ya kan? Mendoktrin orang, lebih baik kita sadarkan orang dengan bermusik. Itu lebih cool, man. Nggak perlu buat perdebatan, tidak perlu macem-macem lah. Kita hanya perlu nih dengerin lagu gue. Lagunya temanya tentang spiritualisme. Enak kok. Nggak perlu pakai debat. Ngapain debat? Gimana? Diterima syukur. Enggak apa-apa. Nggak suka jangan didengerin. Kalau yang jelas kita sudah memiliki produktivitas, punya kinerja, ya nggak? Daripada orang cuap-cuap di warung kopi, ya kan? Ngobrolin yang nggak jelas lah buat saya. Lebih baik salurkan. Kalau pengen jadi rapper mana gitu, ya nggak? Snoop Dogg, Eminem. Eminem, the cool man, begitu mah. Oke, siap. Jadi intinya benang merahnya intinya yang lagu God Allow Me Please ini mungkin sebagai bentuk apa ya istilahnya, Protes. penyampaian Marsha, mungkin yang bikin lirik pasti Marsha ya mungkin ya. Iya. Penyampaian aspirasi dia atas segala Perjalanan apa sih istilahnya keadaan yang pernah dia alami gitu ya. dan tidak hanya VOB, saya pikir ya, yang pernah merasakan itu banyak sekali. Mungkin orang tuanya terlalu datar, ya nggak? Makanya kita harus rubah nih, kan? Yang sudahlah. Yang penting kita mendidik keluarga kita supaya mempunyai rasa. Gimana sih cara mengasah rasa ya? Dengan berkesenian, nggak ada lagi. Betul. Iya kan? Artinya pada saat orang menggambar, dia tuh pakai rasa, lekukannya, garisnya, ya kan? Bagaimana dia membuat arsiran. Kalau seni lukis, kalau di musik mungkin iramanya harus bagaimana? Dia kan punya rasa.
dan dia akan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi nggak akan ada lagi tetangganya susah, dia hidup sorangan senang. Karena dia memiliki rasa. Oh, saya mau poya-poya nih, tapi ngelihat tetangga saya misalkan anaknya tidak bisa tersekolahkan, kan kita harus punya rasa. Iya nggak? Dan orang-orang yang punya rasa itu kebanyakan adalah orang-orang berkesenian. Jadi maaf, orang yang tidak punya nilai seni moal memiliki rasa. Maaf bro, mau yang kerja, mau yang wira swasta, mau yang apapun, rasa mau jaradi kan nyakit tuh jadi kelerak gue seumur-umur. Makanya saya kadang salut sama angkatan-angkatan bapak kita ya, mungkinnya yang umur 60 tahun ke atas masih dengerin lagu-lagu. Nah itu kan banyak. Iya kan, banyak koboi kolot. Benar-benar tambah termasuk orang ya koboi remaja, koboi kolot. Koboi transisi. Koboi transisi. Saya mah ada umur masih kena 20 tahun. Yayang. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih, Bro Yan? Ya itulah seperti saya sampaikan tadi, mungkinnya God Allow Me Please to Play Music itu cukup mewakili sebagian yang mereka alami. Banyak yang orang yang alami gitu ya. Jadi tapi aspirasinya berbeda mungkinnya. Cukup meminta izin kepada Tuhannya masing-masing sebenarnya. Oh, sorry ada sedikit noise. Troublemaker mungkin. Tapi oke lah, tadi Bro Yan sudah nyebutin bahwa kesimpulannya demikian, dan sedikit tambahan aja dari saya nih, bahwa jangan halangi orang atau anak-anak kita atau keluarga kita untuk bermain musik atau berkesenian. Ya enggak? Asahlah rasa keluarga kita untuk mencintai sesama, mencintai keindahan. Karena sesungguhnya hidup normal, hidup bahagia itu adalah keindahan. Betul. Dan Tuhan itu menciptakan tidak pernah dengan sia-sia, tidak pernah dengan berdebat. Ya enggak? Tuhan menciptakan semua, dari mulai bumi, semua itu indah. Air mengalir, buah-buahan, itu adalah satu Tuhan yang luar biasa. Bro, mungkin begitu aja episode kali ini. Review dari God Allow Me Please to Play Music. Nah, itu dari VOB yang sudah kita dengarin bersama. Jangan lupa like and subscribe. Tapi sebelum kita akhiri, jika ada yang membutuhkan rumah inden ataupun second di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, boleh hubungi aja ya Rumah Bandung Sarsono. Oke, siap. Thank you bro and sis. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Yo.